Shalom, saudara yang diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sahabat terbaikku dalam kasih Tuhan, bahan PA Inang, kaum ibu, tertulis di dalam Yesaya pasal yang ke-7, ayatnya yang ke-10 sampai ayatnya yang ke-16. Di sini kita dihadirkan sebuah kisah bagaimana Raja Ahaz diperhadapkan pada ancaman dari kerajaan Israel Utara dan kerajaan Aram atau Syria yang bersekutu untuk menyerang Yehuda. Melihat hal itu, Allah mengutus Nabi Yesaya untuk memberitahu Raja Ahaz yang memerintah saat itu bahwa Yehuda tidak akan dihancurkan oleh musuhnya. Di dalam nats ini kita melihat bagaimana Allah memberikan tanda kepada Raja Ahaz bahwa disebutkan akan ada seorang perempuan hamil dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan dikatakan sebelum anak itu mengerti yang baik dan yang jahat, kedua raja yang menjadi ancaman bagi Ahaz akan diselesaikan. Artinya dengan lahirnya anak tersebut akan ada penanda bahwa Allah setia pada janjinya untuk melindungi bangsa itu. Teks ini merupakan jawaban dari Nabi Yesaya kepada Raja Ahaz yang sedang menghadapi ancaman dari kerajaan Israel Utara dan Aram itu. Di sini terdapat sebuah kekuatan ketika disebutkan bahwa anak itu akan dihadirkan dan disebutkan diberi nama Immanuel, yang berarti Allah beserta kita atau Allah menyertai kita. Dalam konteks Yesus, kemungkinan umum adalah bahwa kedatangan Tuhan Yesus seperti yang kita peringati saat ini di Minggu Advent adalah sebuah penggenapan dari nubuat itu. Karena Yesus dianggap sebagai lambang akan Immanuel itu, Allah beserta kita, Allah yang hadir di tengah-tengah umat manusia. Mungkin kita bertanya, setelah nubuatan ini berapa tahun atau berapa ratus tahun lagi baru kelahiran Yesus itu terjadi? Para teolog mengatakan kalau situasi ini adalah abad ke-8 sebelum Masehi, maka kelahiran Yesus itu lebih kurang 700 tahun kemudian. Jadi jarak antara nubuatan ini dengan kelahiran Yesus lebih kurang 700 tahun setelahnya. Lalu apa yang menjadi refleksi bagi kaum ibu ketika berada di dalam kebenaran firman Tuhan ini? Hal yang pertama yang bisa kita lihat tidak lain adalah kuatnya perlindungan Allah. Di sini kita melihat bagaimana kaum ibu disadarkan, ditegaskan bahwa perlindungan Allah bisa menjadi sebuah iman atau sumber kekuatan di dalam keyakinan kita bahwa Tuhan akan setia melindungi dan membimbingmu serta anak-anakmu menjalani perjalanan kehidupan ini. Hal yang kedua, pentingnya kepercayaan dan keyakinan. Dalam konteks nubuatan ini, kaum ibu dipanggil untuk selalu percaya dan tetap percaya akan janji Allah meskipun situasi sangat sulit atau meskipun situasi yang tidak mengerti dalam kehidupan mereka. Yang ketiga, kesadaran akan tujuan anak-anak. Ini mengingatkan kaum ibu akan tanggung jawab mereka membimbing anak-anak mereka untuk memilih yang baik dan mampu untuk menolak yang jahat. Lalu apa yang keempat? Yang keempat tidak lain adalah harapan akan kedatangan yang dijanjikan. Sama seperti apa yang kita peringati di Minggu Advent ini. Hiduplah di dalam pengharapan akan kedatangan Tuhan Yesus kembali. Benar, penantian kita sekarang bukan penantian bayi mungil, tapi penantian seorang Raja Allah kita yang akan memerintah dan menghakimi setiap kita dan menempatkan kita di sorga nyata di dalam kehidupan kita. Maka yang terakhir tidak lain adalah sambutlah juru selamat itu. Sambutlah Yesus dengan pengharapan, dengan kesadaran diri,
dengan selalu berada di dalam iman percaya kepadanya, bahwa nubuatan itu akan terjadi dan nyata. Kalau kita sudah dihadirkan dengan kelahiran Yesus di Bethlehem ketika itu, maka percaya lu jugalah bahwa Yesus juga akan datang dengan janjinya, datang kedua kali, menjadi kekuatan buat setiap kita. Tuhan memberkatimu, Inang. Amin.